Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku kita awali pembukaan ini pelajaran diniyah ini dengan bersama-sama membaca Fatihah. Yang pertama kita khususkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para ulama, khususnya pengarang kitab ini yaitu Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amulai peten kaula sataja guru sareng murid sareng anak-anakku semuanya ngabiti pangajaran diniyah ini kalaban maos bismillahirrahmanirrahim. Qala adabu qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam. Adabu basara Syekh Al-Imam Sayyidati Imam Al-Alim Sa'alim Al-Allamah sesangat alim Hujjatul Islam seteti hujjah atau seandi alasan argumen kuat dalam keislaman wa barakatul anam dan insyaallah apareng barokah ilmuna daka makhluk-makhluk. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi kika dinto pareng asma sandi asma kedua asma Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara sarihahu. Muka-muka nyuciaki Allahu pasir Allah ruhahu dakar ruhnya ruh depon Syekh Al-Ghazali wa nawwara sarihahu ban aparenga cahaya niraana pasir Allah sarihahu dak kufuran depon Al-Imam Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdu tining sataja poci lillahi panika kaagunganna Allah haqqa hamdihi kalaban saukungkuna poci. Artinya segala puji itu hakikatnya hanya milik Allah semata. Karena kalaupun kita dipuji, kalau makhluk itu dipuji, sebenarnya itu bukanlah pujian untuk makhluk. Karena kita itu adalah makhluk, maka pujian terhadap kita itu hakikatnya itu adalah pujian kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini pengarang kitab Imam Ghazali mengatakan segala puji bagi Allah, haqqa hamdihi, betul-betul hakikat pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ban sataja rahmat Allah, wassalamu ban salamat keselamatan dari Allah ala khairi khalqihi panika tetep atas paling becekna paling bagusnya makhluk. Pasara si paling becekna atau paling bagusnya makhluk Muhammadin engki kadinto Nabi Muhammad wa ala alihi banda sataja keluargana wa sahbihi ban sahabata mim ba'dihi salastarena. Artinya pengarang kitab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan dengan membaca hamdalah, berikutnya adalah mendoakan, membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang terbaik. Tidak ada makhluk yang lebih baik darinya karena dia adalah ciptaan Allah yang paling baik. Wa ala alihi dan seluruh keluarganya. Artinya keluarga kalau sampai sekarang itu adalah para habaib wa sahbi dan para sahabatnya. Para sahabat itu
adalah orang-orang yang bersama Rasulullah dan taat kepada Rasulullah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa kita yang sekarang itu mudah-mudahan masuk di dalamnya, di dalam sahabat ataupun di dalam keluarganya. Manter-manter ia kuasa sareng Kanjeng Nabi cek termasuk sahabat. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris oninga sampian ayyuhal haris orang-orang seongku-ongku tama al muqbil sedateng ala iktibasil ilmi atas metek kangku metek ilmu al muzhir min nafsihi sejelas dari abana tibi sidqar raubah ongku jelas dari abana sidqar raubah apa kesungguhan pangatero wa fartat tawattus ban sangat pelka ilaihi daka ilmu. Jadi dalam hal ini kemudian pengarang kitab berbicara kepada al-haris al-muqbil ala iktibasil ilmi, orang yang betul-betul tamak, artinya betul-betul ingin untuk mencari ilmu, yang menunjukkan kebenaran keinginannya, artinya keinginan untuk mendapatkan ilmu itu bukan setengah-setengah, artinya betul-betul sangat ingin mencari ilmu. Nah, di sini sampai menggunakan kata sidqar raubah, betul-betul berharap, betul-betul cinta, wa fartat ta'attus, dan sangat pelka, sampai artinya orang yang betul-betul haus akan ilmu. Apa yang dikatakan berikutnya oleh pengarang kitab ini, innaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, kalau engkau manabi panjenengan sangkuna manabi panjenengan taqsidu panika amaksud bi talabil ilmi kalaban nyari ilmu. Napa maksud sampai nyari ilmu? Al munafasata de kaangkui nang menangan, nanti nyari ilmu untuk menang-menangan, menuntut ilmu untuk mencari kelebihan, menunjukkan kelebihan, wal mubaha ban masombong-sombongan, wat taqadduma ban cung adaan untuk mendahulukan diri di atas orang lain, alal aqrani atas teman, wastimalata wujuhin nasi, dan dalam menuntut ilmu tujuannya adalah wastimalata wujuhin nasi, ngarep berharap atepa manusia ilaika deka sampean deka orang senyara ilmu, wajam ahutamid dunia ban kaangku ngompol lagi banyak-banyak benda harta dunia, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka sampean panika orang se ausaha fi hadmi dinika dalam ngarosakaki dalam ngarupuaki agamana sampean, wa ihlaki nafsika ban ngarosakaki abana sampean, wa bai'i akhiratika bidunyaka ban ban acual akhirat sampean kalaban dunyana sampean. Fasafaqatuka khasirah, maka akad sampean itu panaka disa roki, wa tijaratuka ba'ira ban tining tegengana sampean panika rosa. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kabai saifin min qati'i tariqin. Maka ben ikuna sampean serogi cek torona engki kadin tau kur sing ngajari sampean, wa mu'inun laka ben kanca senolongi sampean atas kamaksiatan sampean, wa syarikun laka fi khusranika ben kancana sampean sedelum sampean dalam karugian kak dinto kabai saifin fi min qati tariqin, pada orang saya jual pedang ka orang se buka jalan atau bigalan. Artinya anak-anakku,
Kalau kita menuntut ilmu karena untuk mengunggulkan diri kita atas orang lain, untuk menunjukkan bahwa kita terdepan dibanding dengan orang lain, dan untuk mengumpulkan dunia, maka sebenarnya itu sudah satu jalan yang keliru. Apa artinya? Seharusnya itu semua tiada dalam diri kita. Karena apa? Kewajiban menuntut ilmu itu bukan untuk sombong-sombongan, tetapi itu adalah ibadah. Maka dari awal kita harus memperbaiki niat, yaitu menuntut ilmu adalah untuk mencari, untuk melaksanakan perintah Allah, bukan untuk pujian orang lain, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk hal-hal yang selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau seperti yang tidak seperti kalau untuk unggul-unggulan, untuk sombong-sombongan, itu sudah tersesat. Maka sampai pengarang kitab ini mengatakan fa anta sa'in fi hadbi dinika. Maka sebenarnya kita sudah merusak agama. Sebenarnya kelihatannya kita sedang membangun agama, maka sebenarnya hakikatnya kita merusak agama. Artinya apa? Kita sudah merusak sendi-sendi keberagamaan kita dalam menuntut ilmu dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan menuntut ilmu. Pada saat yang sama, jika kita ingin menyombongkan diri atau ingin mendapatkan harta dalam menuntut ilmu, maka sebenarnya kita telah menukar akhirat kita dengan dunia kita. Padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Maka jangan sampai kita dalam menuntut ilmu itu salah niat. Pastikan belajar itu bukan karena absen, bukan karena takut pada guru, bukan karena biar dibilang pinter dan lain sebagainya, tetapi kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Buruknya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang yang mengajarkan kita. Guru yang mengajarkanmu kemudian kamu ternyata tersesat dalam niat menuntut ilmu, maka dia sama dengan orang menjual pedang kepada begal jalanan. Maka dia memberikan berarti dia membantumu dalam kesesatan. Nauzubillah, maka itu juga berdosa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu orang lain untuk bermaksiat walau segaris kata saja, kana syarikan lahu fiha, itu sama saja dengan orang yang melakukannya. Jadi guru yang mengajarkanmu kemudian kamu tersesat, kemudian terus mengantarkanmu dalam kesesatan, itu sama saja dalam kesesatan. Maka na'udzubillah, mulai awal sehingga awal pertemuan ini, yang pertama harus kamu lakukan, guru juga harus lakukan, adalah meluruskan niat bahwa pengajian, bahwa menuntut ilmu itu bukan karena hal-hal yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Kita lakukan menuntut ilmu, mengaji dan seterusnya, apapun itu pelajarannya, termasuk kitab diniyah ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah meluruskan niat menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu anak-anakku untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka. Ingat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, keluarga kita SMA Negeri 1 Sumeneb semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.